Iya, iya, Ya, etika rasanya ya. etika tuh nggak usah dipelajarin ya, dari kecil sudah bawaan Iya, kita. betul, Ada betul, namanya betul. etika, itu harus. Dengan senior tuh agak hormat lah mestinya, Iya, ya. betul, Sesama betul. teman, nggak usah bersaing-saing, saling. Kemana tante yang paling jauh kira-kira? Udah pernah kemana? Kemana ya? Bingung aku udah. Udah Kayaknya keliling udah. dunia. Bingung. Iya, iya, iya. Alhamdulillah, Iya, itulah iya. tante. Jadi Menikmati. kuncinya menikmati juga ya, Menikmati. Jadi menikmati Hafiz hidup. ini juga. Jadi kita ya hati-hati adik-adik. Tante dulu 5 tahun baru merasa mantep loh. Oh iya, iya, 5 iya. tahun tuh baru ada penghasilan yang kita bisa agak lega sedikit, ya. Sebelumnya dianggap balik modal Oh gitu iyalah, aja ya. sebelumnya kita Bahkan prihatin. mungkin rugi ya. Oh ya, enggak rugi enggak. Insya Allah rugi tidak. Rugi itu tidak. Tapi prihatin Tapi maksudnya. prihatin. Enggak lah yang ini tuh terang kalau anak-anak zaman sekarang ya muda-muda tante lihat sudah hebat-hebat banget ya. Nah, kalau tante dulu enggak bisa. Iya, iya, Enggak, iya. enggak. Enggak kayak Padahal anak-anak sekarang. kalau secara logika ya tante ya, maksudnya kan di zaman dulu itu kan notaris lebih sedikit. Iya. Gitu. Harusnya kalau misalnya pengen yang langsung bisa beli ini beli itu kan lebih besar kansnya kan. Enggak. Kita itulah makanya ya, itu bedanya kali ya. Nah, Betul, itu betul, juga betul. untuk teman-teman notaris, anak-anak sekalian, adik-adik. ya. Itu jangan lupa loh. Dapat 1.000, kalau bisa nabunglah 100. Iya, iya, Ya. betul, Kita betul. kan nggak ada pensiun, nggak ada apa. Betul, betul, Notaris betul, itu. betul. Karena banyak notaris yang sudah senior, yang itu susah hidupnya di hari tua. Oh iya, iya. Karena mungkin terlalu foya-foya. Oke. Nah, itulah notaris itu terlalu foya-foya, konsumtif banget kalau tante lihat. Iya, iya, iya. Nah, ini masukan lagi nih yang Iya. berharga. Konsumtif banget. Itu hati-hati loh. Iya, Itu iya, nanti iya. susah. Benar, benar Ya, tante. Hafiz kita nggak boleh, kita tuh harus ini. Sudah kita merasa nyaman, sudah merasa safe. Oh ini aku bisa hidup nggak? Baru kita boleh beli yang lain-lain Iya, yang iya, kira-kira. iya, betul. Iya, Tapi kalau iya. kita masih pas-pasan, udah sabar-sabar aja dulu. Benar-benar. Jadi itu salah satu lagi nih ilmu atau masukan dari Tante Alia bahwa memang notaris itu walaupun kita itu dikatakan pejabat negara, pejabat umum Iya. ya, tetapi tidak punya uang pensiun Nggak Tante ya. ada. Iya, jadi Nggak harus ada. memanage keuangan kita Iya, sedemikian harus. rupa ya. Jangan gitu. sampai deh nanti kita susah tuanya Betul, ya, betul, jangan betul, betul. sampai. Iya, iya. Kasihan nanti. Iya, iya. Terus juga Tante berkaitan sama resiko. Iya. Resiko dalam artian Tante pernah nggak mengalami satu kondisi yang sampai Tante tuh paling istilahnya paling parah sampai mungkin dipanggil atau apa oleh pihak yang berwajib iya, gitu. iya. Gimana tuh Tante? Ya namanya kita notaris ya. Iya, iya. Tentu kita tuh bukan enaknya aja. Iya, betul, Ya, betul. pasti bekerja tuh ada resiko. Betul. Tapi alhamdulillah tante selama dari tahun 85 ya, Iya, sampai sekarang udah berapa tahun ya? 30 Iya. 35 ya? Ya, Iya, nah, 35 yang paling tahun. kali baru 2 kali 3 kali ya dipanggil polisi. Iya, iya, iya. Iya. Dan juga itu tidak terlalu inilah. Iya, sebagai Gini, saksi atau mungkin ya, turut ya, jadi tergugat sebagai gitu ya. saksi enggak ya sebagai saksi. Kalau Iya, turut tergugat juga ada. Cuma itu kan enggak terlalu ini ya. Iya, Kalau turut betul, tergugat betul, itu saksi itu ada. Itu paling 2 kali 3 kali. Iya, Ya iya. karena kita tuh ya untuk menjadi notaris itu harus benar-benar. Iya, Jangan betul. semua diterima, Hafiz. Mm-mm, Ya, enggak boleh kita semua diterima. Kita tuh harus hati-hati. Iya, iya. Ya, harus hati-hati, jangan takut menolak sesuatu. Nah, dan hati-hati juga ini kunci. Iya, Tante. Yang mencelakakan diri kita itu adalah kadang-kadang sahabat terdekat, keluarga. Nah, itu yang kita tidak bisa menolak. Nah, itu jangan sampai. Iya, iya. Yang namanya notaris harus kuat pendirian, ya. Harus bisa menolak, harus tegas. Nah, itu Iya, kuncinya. iya. Jadi ini jadi masukan buat kita semua ya Tante Iya. ya. Artinya di dalam berpraktek itu kita mengedepankan protokol kita gitu kan, mengedepankan apa yang diwenangkan kepada kita gitu kan, dibandingkan hal-hal yang lain gitu kan. Oh iyalah. Karena mungkin ini yang jadi resepnya Tante dari tahun 85 sampai hari ini, alhamdulillah nggak pernah tersangkut Ya, ke insya Allah. masalah yang seperti Mudah-mudahan itu ya. nggak, Iya, mudah-mudahan sampai amin, akhir, amin, sampai mudah-mudahan selesai. lah. Amin. Ya karena seperti yang kita tahu Tante ya, di belakangan ini kan banyak teman-teman tuh yang akhirnya harus menghadapi proses-proses seperti itu kan. Mungkin ini salah satu inspirasi juga buat kita. Artinya buah daripada kesabaran, keuletan dan kedisiplinannya Ya, Tante, kehati-hatian. kehati-hatian juga sampai hari ini alhamdulillah Tante walaupun
Tante berapa sih usianya? Tante tahun 57, jadi berapa ya? 63, baru ulang tahun kan, 63 Waduh. tahun. Saya kayak ketemu kakak tingkat 1 tahun di atas saya. Jadi itu barangkali resepnya Tante ya. Artinya kita Santai dengan deh, santai. iya dengan bersyukur dan hati-hati tuh Ya. akan lebih baik. Nah itu Hafiz jangan lupa. Jadi pertama sekali doa, ya. Doa ya. Doa. Iya, Tante tuh setiap saat Tuhan tolong, Iya, mudah-mudahan kita bisa menjadi notaris yang baik, amanah, betul. tidak salah-salah dalam membuat akta, ya dijauhi dari kesalahan terhadap apa yang kita buat. Harus begitu. Doa tuh nomor 1 lah. Iya. Ya, harus bersyukur juga. Iya, benar. Kalau bersyukur insya Allah ditambah Tante ya. Iya, insya Allah kalau kau bersyukur nikmatmu akan kutambah ya. Iya. Nah Tante, kalau itu kan kita bicara yang pada saat awal ya, Tante di masa awal. Nah kalau sekarang boleh Hafiz tahu berapa jumlah karyawan Tante? Karyawan Tante masih 5 orang. 5 orang. 5 orang. Iya. Luar biasa itu udah. 5 orang. Padahal udah nggak pakai mesin ketik ya? Sekarang ya kan? Enggak lagi kan? Tante tuh karyawannya Hafiz dari tahun 85 Tante buka sampai sekarang itulah karyawannya. Oh jadi karyawan yang sama dari Karyawan tahun yang sama, hanya bertambah kali 3 orang. Itulah yang dari dulu mereka nggak ini. luar biasa Alhamdulillah. ini ya. Itu resepnya apa tuh Tante? Kalau misalnya maksud Hafiz kan kayak teman-teman yang juga baru buka kantor, Hafiz aja udah sempet 3 kali tuh karyawan. Tapi kalau karyawan yang inti 2 itu dari awal tuh tinggal sisa 1. Itu gimana tuh tipsnya tuh biar kita punya karyawan bisa lama gitu long last sama kita. Iya, Tante kan ini banget ya. Ya sama kayak keluarga lah. Gitu ya. Tante kan cerewet juga, Tante suka marah juga. Ya tapi gimana, marah kan untuk kebaikan. Tante tuh cerewet banget loh. Tapi ya karyawan sampai sekarang nggak ada yang mau berhenti. Oh gitu ya. Sampai Mungkin Tante dibuat pensiun karena katanya baru dibuat mau berhenti. merasa keluarga itu jadi mereka nyaman Iya, ya bekerjanya nyaman, ya. insya Allah. Karena nggak nutup kemungkinan nih ada beberapa juga kasus yang Hafiz pernah dengar karyawan justru yang membuat kita jadinya bermasalah gitu kan. Oh ya ada. Banyak kejadian begitu kan. Jadi terlalu percaya, terlalu kita kasih wewenang, akhirnya malah mereka yang menyebabkan kita tersandung masalah. Iya, itu gitu kurang kontrol. Jadi kita kan nggak boleh begitu ya. Dengan karyawan juga kita harus tidak boleh lepas lah kantor tuh. Harus kita yang kontrol ya, manage semuanya ya. Luar biasa. Jadi perbandingan dari dulu ke sekarang itu mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua Tante. Karena kan teman-teman yang baru tadi seperti yang Tante bilang memang Hafiz juga cukup prihatin ya melihat angka kasus atau mungkin permasalahan yang terjadi gitu kan. Nah itu memang sebagian besar dilatar belakangi karena mengedepankan hal lain daripada protokol atau wewenang jabatan kita. Ya, gitu, enggak juga Hafiz. Tante kan juga pengalaman sebagai majelis kehormatan. Oh iya. Tante kan 1 kali 1 periode. Tante lihat kadang-kadang ini kasihan loh. Teman-teman tuh bukan masalah apa, mereka memang tidak mengerti. Tidak mengerti. Jadi artinya juga pentingnya kita untuk mengupgrade ilmu. Jadi ikutlah setiap seminar. Tante dulu rajin sekali. Walaupun Tante bukan notaris yang hebat, tapi setiap ada kegiatan, ada seminar, Tante selalu ikut. Benar-benar dari zaman dulu. Jadi kalau di tahun-tahun di bawah 2000 itu seminar seperti apa Tante? Banyak kita kan setahun kan pasti ada yang upgrading yang gitu ya. Rapat pleno yang diperluas di jadi negara. Misalnya di kota mana berangkat gitu ya. Sambil jalan-jalan. Jadi hobinya Tante traveling sambil dapat ilmu. Iya, dapat teman, dapat ilmu. Iya betul. Alhamdulillah. Jadi buat kalian nih teman-teman yang baru dan juga mungkin yang akan menjadi notaris, untuk menuntut ilmu tuh jadi suatu kebutuhan ya Tante ya. Artinya ya. Jadi bukan jadi beban. Ini kadang-kadang teman-teman ada yang bilang saya dengar celentingan gitu kan. Aduh ngapain sih upgrading gini-gini gitu kan. Keluar uang segala macem gitu. Harus. Karena nggak sebanding juga kadang-kadang biaya yang kita keluarkan juga dengan ilmu yang didapat itu luar biasa Tante ya. Ya di mana kita mau belajar, ilmu tuh apa bisa dibeli? Iya benar harus sekali. Jadi ilmu kita. Seusia Tante aja masih. Tadi saya sebelum mulai live ini pemirsa sempat lihat tumpukan bukunya Tante tuh masih banyak tuh yang baru-baru yang update. Jadi buat kita jangan males. Jangan males. Ingat yang namanya notaris. Kita tuh kan membuat akte. Betul. Produk akte kita tuh kalau bisa jangan bermasalah. Betul. Jangan menimbulkan masalah di kemudian hari. Betul. Ya, harus menjamin kepastian hukum untuk para pihak dan untuk diri kita sendiri. Betul. Jangan kalau akte itu bermasalah, kita juga
pening. Benar. Jadi kalau Hafiz dapat nanti amplop kuning, iya. yang amplop coklat, ya. itu pasti stres. Iya, nggak bisa tidur nanti ya. Pasti stres itu, walaupun sudah senior apa notaris, ya, pasti betul. stres. Betul. Ya, itu dia tadi. Jadi kuncinya memang kita harus teliti, sabar, dan terus mengupgrade ilmu kita harus. Apalagi di zaman sekarang ini Tante kayak adanya undang-undang ITE. Udah banyak banget. Iya, dan juga era digital kan. Iya. Jadi udah nggak nutup kemungkinan kasus-kasus yang baru itu bisa aja kalau kita nggak upgrade pengetahuan kan bisa aja terjadi gitu ya. Dan juga jangan ini, kadang-kadang malu bertanya, gengsi. Malu bertanya, iya. Itu kan sesat di jalan kalau malu bertanya. Oh iya, benar. Jadi ini juga Tante tujuan kita bikin acara ini juga itu. Jadi mudah-mudahan di episode selanjutnya kita akan bahas itu mengenai kasus-kasus atau permasalahan yang dihadapi oleh notaris. Jadi kita akan hadirin narasumber yang berkompeten dan juga nanti kita akan kupas juga tentang permasalahan gitu. Waduh, hebat. Iya, jadi teman-teman, hari ini alhamdulillah kita sudah banyak ngobrol panjang lebar sama Tante Alia yang juga tadi saya ulangi bahwa beliau adalah notaris paling senior ya Tante ya, benar ya? Di Sumsel ya. Beliau tahun 1985 itu sudah mulai berpraktek ya. Jadi artinya sudah 35 tahun. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Tante Alia tadi itu jadi pelajaran, inspirasi dan juga pegangan kita bahwasanya memang tidak mudah untuk menjadi notaris itu Tante ya. Artinya kesulitan kita pada saat kuliah, magang sampai dengan dilantik itu belum seberapa dengan medan yang harus kita hadapin gitu kan. Medan itu berat. Iya, jadi kuncinya untuk ilmu ya. Untuk ilmu harus upgrade, ilmu harus upgrade. Nah, Tante ini mungkin yang terakhir, artinya harapan Tante kepada teman-teman notaris Palembang khususnya kan dan juga yang muda-muda itu ke depan harapan Tante sebagai notaris senior kira-kira seperti apa? Silakan Tante. Gitu ya harapan saya ya. Iya. Ya, yang pertama harus upgrade ilmu. Iya. Kemudian ya ini maaf. Harus ikutlah kegiatan-kegiatan. Jangan malas ya, jangan malas. Nanti kalau ada perlu baru datang. Iya. Ya, ada perlu baru datang. Nah, kemudian ada sesuatu jangan malu bertanya. Iya. Masa sih mau menanyakan sesuatu menyuruh karyawan? Ya, betul. Itu etikanya di mana? Ada yang begitu. Ada yang begitu. Mengirim karyawan mau minta sesuatu, tidak say hello ke notarisnya, itu di mana etikanya? Kan kita kan juga belajar. Iya, rasanya etika tuh nggak usah dipelajarin ya, dari kecil sudah bawaan kita. Betul, ada namanya etika, itu harus. Dengan senior tuh agak hormat lah mestinya, ya. Sesama teman, nggak usah bersaing-saing, saling gimana ya? Sekarang ini kalau Tante lihat, tidak sehat persaingannya. Iya, Tante. Ya, tidak sehat. Itu hati-hati loh. Iya. Persaingan tidak sehat. Mengenai tarif, akte sudah di tangan A misalnya, terus tiba-tiba direbut ke B, itu kan sangat tidak etis. Itu banyak terjadi, Tante lihat. Banyak laporan juga. Nah, jangan sampai. Jadi kita tuh yakinlah, percayalah, rezeki itu sudah diatur. Betul. Ya, tidak diharap dia datang, di tangan bisa lepas. Betul, Tante. Nah, itulah hati-hati. Ya, jadi kita harus santai aja lah. Iya. Santai. Insya Allah kita ya. Insya Allah yang penting akte itu selamat. Iya. Jangan nanti ke depan. Karena Tante sebagai MKN terus terang ini banyak sekali kasus-kasus yang Tante lihat. Nah, tolong untuk adik-adik, tolong belajar, upgrade ilmunya. Ya, jangan kejar-kejar akte banyak, tapi kita nggak mengerti, nggak bisa mengerjakan. Betul. Nah, itu nanti bahaya sendiri. Iya. Itu aja pesannya. Oke, ya luar biasa. Jadi barangkali itu tadi habis sedikit nambahin, artinya pentingnya juga silaturahmi Tante ya. Harus kita silaturahmi. kepada sesama sejawat gitu ya, haruslah sama teman. Karena dulu juga kebetulan orang tua habis kan dokter. Sama kayak kita kan profesi. Jadi kalau zaman dulu itu habis ingat bahwa 1 bulan sekali lah minimal mereka ada ketemu kumpul segala macam, dan itu sudah jadi pemandangan yang sangat jarang sekarang gitu kan. Bahkan antara satu notaris ke yang lain nggak saling kenal gitu kan. Nah, apalagi kalau kita sama senior gitu. Jadi kan kita juga menganggapnya sebagai orang tua gitu. Orang tua, betul. Oke. Ya, terima kasih Tante Alia. Sama-sama. Saya mewakili teman-teman dari Ngopi Bareng MKN
ngucapin terima kasih banyak atas waktu dan juga inspirasi yang udah Tante bagi ke kita. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat Tante. Amin. Dan kami doain Tante juga sampai nanti selesai sampai Werda itu tetap jadi tante yang seperti ini. Karena memang beliau ini termasuk yang paling ramah Tante. Ini Hafiz pribadi menilai nggak segan menegur junior dan seterusnya. Itu luar biasa menginspirasi dan nggak ada ruginya dong Tante ya. Iyalah. Kita seperti itu. Harus begitu. Iya. Makasih juga Hafiz. Makasih juga dapat kepercayaan. Boleh Tante closing statementnya, harapan buat kita acara ini seperti apa mungkin ke depan? Nah, mesti ke depan. Jadi harapan Tante mudah-mudahan ini acaranya berlanjut. Amin, Nanti bisa memberikan ilmu manfaat bagi anggota-anggota dan juga bagi masyarakat awam. Iya, betul. Jadi bagi masyarakat awam kan penting juga, apalagi ini di mana YouTube ini ya. Di YouTube. Nah, di YouTube kan ditonton oleh semua orang, tidak hanya notaris. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk semuanya. Dan nggak kapok ya Tante? Oh, insya Allah. Mungkin besok-besok ada lagi kan, karena Tante juga sebagai majelis kehormatan. Tentunya enggak lagi sekarang. Enggak lagi. Tante sekarang kalau di pusat sebagai anggota tim kajian publik di pusat di PP. Kemudian kalau di Palembang sebagai penasehat. Penasehat ya. Penasehat. Iya. Ya apapun pokoknya kita bisa bayangkan tuh kemungkinan kita akan datang lagi, mungkin sudah masuk ke dalam tema-tema pembahasan mengenai seputaran dari praktek notaris. Gitu. Insya Allah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Kita tunggu juga komennya. Kalau misalnya ada masukan, saran, dan kritik, kami sangat terbuka karena acara ini juga dari kita untuk kita. Terima kasih. Salam Akta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.